pertama kali beta kenal IoT itu 2020-an awal. Jadi waktu itu arah mata kuliah mikrokontroler di elektro. Jadi beta juga tipikal orang pemalas kayak tahu. Jadi pemalas harus pikir Sejujur. Jadi coba bikin apa alat atau sistem begitu yang dengan HP kau bisa kontrol pompa air. Anak muda yang punya talenta hebat. Waduh, prestasi buat sebuah penemuan kayak gitu. Beta apa ya? Mikir lagi nih. Tapi ya 2023 dengan 2024 saya tergabung di IEEE. Itu organisasi dunia elektronika, electrical itu sedunia, artinya itu paling besar organisasi terbesar. Bapak saudara, kakak Nyong, kakak Nona, semuanya apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja sambil menonton atau menyimak kami ya di YouTube channel RRI Kupang, tentunya dalam rangkaian acara podcastku, Beta Pem Podcast, podcastnya RRI Kupang. Hari ini kita akan bicara, kali ini kita akan bawa omong santai tentang IoT. Ada yang tahu apa itu IoT? Internet of Things dalam pendidikan dan juga karir membentuk talenta masa depan. IoT itu memang sangat berhubungan dengan banyak hal. Dan tentunya sekarang juga Vero sudah bersama dengan dua orang tamu spesial saya. Langsung saja saya perkenalkan ya. Di sini ada Insinyur Ishak Limbong STMeng atau Master Engineering PhD yang merupakan dosen FST dari Undana, Universitas Nusa Cendana. Dan tidak lupa juga ada Kakak Ama, panggilan akrabnya, panggilan atau nama lengkapnya Kakak Deprison Aprianto Penujira. Halo Ama, apa kabar? Puji Tuhan, baik Kakak. Kalau baik ya, baik. Oke. Kalau Pak Ishak? Baik. Oke, siapa akrabnya Pak Ishak tuh? Iya. Baik. Baik, ini kita akan bawa omong tentang IoT, Internet of Things. Tapi sebelum itu kita mau tahu dulu kesibukan masing-masing ya. Mungkin dari Pak Ishak terlebih dulu baru Ama ya. Oke, kalau Pak Ishak sekarang kesibukannya apa nih? Secara umum ya basic tetap di kampus ya. Di kampus masih ya tetap. Ngajar dong berarti. Iya, ngajar. Ya selain itu penelitian dengan mahasiswa, kemudian pengabdian di masyarakat juga dengan mahasiswa. Iya, spesifik ngajar apa Pak dosen? Baik, kalau saya secara spesifik sebenarnya di teknik mesin ya. Oh, di teknik mesin. Oke, ya. Engineering. Benar, udah jelas-jelas Master Engineering ya, gimana dong? Oke, teknik mesin otomatis ya. Nah, kalau Ama sekarang sibuknya apa nih? Sekarang kesibukannya di usaha karena beta punya usaha Kakak. Jadi usaha. Ya, hari-hari di usaha. Hari-hari di usaha. Hari-hari di usaha. Dan usahanya dengar-dengar berhubungan nih sama IoT juga ya, sama internet sekali. teknologi. Aduh. Mesin juga nih ada hubungan. Kenapa kita ngomongin soal IoT sekarang atau Internet of Things ya? Karena sekarang ini 4.0 ya. 4.0 mau menuju ke 5.0 tapi ya masih belum tahu kapan ya, karena sekarang kalau kita bicara 4.0 yang mana IoT, Internet of Things ini sangat berhubungan dengan segala aspek kehidupan manusia. Siapa sih yang sonde akan sonde terhubung dengan internet sampai dengan saat ini? Nah, mungkin ada yang belum tahu, tapi kalau kita ngomong soal IoT itu benda-benda fisik lah, apapun itu mungkin seperti handphone, apapun kendaraan atau mobil dan sebagainya yang dihubungkan dengan internet begitu. Dan nanti kedepannya ini akan muncul berbagai ragam. Bahkan di Indonesia juga kemarin Smart City ya, di beberapa provinsi juga sudah mulai. Iya, kota. Iya kan, itu pemerintah kota juga sudah mulai mengadakannya gitu kan. Dan tentunya saya ingin tahu ke Ama terlebih dahulu nih terkait dengan prestasinya dalam IoT yang akhirnya sekarang jadi usaha toh? Iya, betul sekali. Apa itu, saya penasaran. Seperti apa? Pertama kali beta kenal IoT itu 2020-an awal. Jadi waktu itu arah mata kuliah mikrokontroler di elektro. Jadi ada teman yang ikut itu mata kuliah, tapi beta sudah ikut begitu Kakak. Lalu beta penasaran kok ini ada apa controller segala macam, beta tanya apa itu. Lalu beta coba explore YouTube. Sekarang kan sudah gampang Kakak toh. Masuk YouTube cari apa ini IoT. Beta langsung coba beli alat lalu mulai. Lalu 2021 kebetulan ada lomba nasional dan beta coba ikut dan puji Tuhan beta bisa juara 1 nasional. Lalu 2 kali berturut-turut lagi juara 1 tingkat prodi, lalu kemudian juara 2 tingkat prodi. Itu apa? Itu lomba apa? Lomba bikin apa? Lomba yang pertama itu lomba teacherpreneur, yaitu bikin apa? Bagaimana seorang guru itu bisa bikin suatu produk yang bisa dijual begitu.
itu yang lomba nasional. Kalau yang lomba tingkat prodi itu bikin karya ilmiah, karya tulis ilmiah, lomba karya tulis ilmiah. Oh, jadinya AMA menciptakan sebuah program atau aplikasi, produk, ya, benar sekali. Ya, semacam produk dalam bentuk aplikasi ini benar yang menghubungkan internet dengan marketing. Benar. Oh, untuk promosi yang pertama tadi produk-produk kan? Iya, iya, iya. Kemudian yang kedua, kalau produknya memang bentuknya wirausaha, iya, tapi wirausaha. itu produk yang beta ciptakan untuk juara 1 nasional itu sistemnya untuk irigasi pertanian seperti itu. Oh, lebih ke pertanian. Iya, ya. kontrol pompa air lewat HP begitu. Wah, keren Seperti dong ya. itu. That's why IoT sangat penting dalam segala aspek. Salah satunya pertanian juga. Itu kamu dapat ide dari mana itu? Sebenarnya idenya sederhana kakak. Jadi memang COVID itu menurut beta ada pun bagus juga. Ada efek positif. Ada positifnya. Jadi waktu COVID beta pulang Sabu karena kuliah dari rumah. Beta karena di Sabu kan mama kan basiram petani kakak toh. Jadi beliau ada sementara basiram namanya kotong di Sabu ya pikul air lalu siram begini. Betul, beta manual. coba pikir kenapa beta kan bisa bikin alat. Beta kenapa coba sonde bikin aplikasi atau alat yang supaya bisa bantu mam tua siram tanaman dari sonde harus pikul air begitu. Karena beta juga tipikal orang pemalas kakak toh. Jadi pemalas harus pikul air begini. Sejujur. Jadi coba bikin alat atau sistem begitu yang dengan HP kotong bisa kontrol pompa air. Sesederhana itu beta pun pemikiran ide. waktu Iya. itu. Jadi beta coba bikin lalu diikutkan dan puji Tuhan bisa juara 1. Beta jangan tahu kenapa bisa juara 1. Luar biasa, hebat banget nih talenta masa depan ke depan. Dan itu kemudian dampak dari produk tersebut setelah lulus itu bagaimana? Digunakan atau seperti apa? Beta gunakan dan sebenarnya itu produk pertama, lalu produk keduanya itu beta coba buat untuk tanaman paria, Jadi beta untuk lomba yang kedua beta buat untuk siram tanaman paria dan beta coba undang kepala dusun itu hari di Sabu untuk testing langsung ini alatnya dan beta bilang ini menarik begitu. Menarik tapi dari sisi beta setelah lulus, beta coba riset lebih lanjut kira-kira kebutuhan masyarakat nih apa. Apakah memang bisa kalau kotong langsung kasih aplikasi yang bisa kontrol itu alat. Dan menurut beta penerimaannya belum terlalu bagus karena kan semua petani punya smartphone begitu kakak, begitu. Tapi iya kan, internet lagi iya. Beberapa daerah mungkin belum sampai ke sana kan. Apalagi di Sabu begitu. Apalagi di Sabu, iya. betul. Harus memang pelan-pelan begitu edukasinya. Baik. Wah, menarik sekali nih. Hebat banget, tos dulu dong. Anak muda yang punya talenta hebat. Waduh, prestasi buat sebuah penemuan kayak gitu. Beta apa ya? Mikir lagi nih. Tapi itu karena bekal dari ilmu yang didapat juga ya, dasar ilmu. Nah, saya ke Pak Ishak lagi nih. Karena beliaunya adalah dosen. Bentar, rambut saya kayaknya berantakan nih. Karena berhubung ini Pak dosen yang ngajar gitu kan, tiap hari ketemu sama mahasiswanya begitu ya. Pak Ishak kan pasti udah bertemu dari sekian banyak angkatan kan. Udah mulai ngajar dari berapa lama tuh, Pak? Kalau boleh tahu nih. Dari tahun 2005. Bayangkan, 2005 sampai 2025, 20 tahun telah berlalu. Oh my God, berarti udah berapa banyak angkatan gitu ya, generasi penerus bangsa yang sampai dengan saat ini sudah diajar oleh Pak Ishak. Seberapa penting sebenarnya penguasaan teknologi pada mahasiswa kaitannya dengan IoT ini, Internet of Things dalam hidup mereka, kemudian mungkin berhubungan dengan pendidikan mesin, penemuan, dan lain sebagainya begitu. Secara spesifik IoT-nya ya? Iya, IoT-nya spesifik, umumnya kepentingan ibaratnya ya pengetahuan lah begitu, perlu ada dan perlu tahu karena banyak yang kadang masa bodoh gitu ya. Udah mungkin seperti yang ama aja deh, mahasiswa bisa berprestasi kayak mereka aja deh, kita sih ngapain gitu ya mungkin. Silakan Pak Ishak. Baik, saya pernah sempat cerita-cerita dulu ketika diundang RRI ya. Oh, sudah pernah. Udah. Ini keberapa kali dulu, nih? Baru yang kedua. Jadi ceritanya dulu saya bilang begini, saya termasuk orang yang tidak mau pindah di NTT karena ada satu hal, gangguan. Jadi secara hati bahwa kita selalu terganggu dengan kalimat pendidikan. Jadi tingkat level pendidikan di NTT itu selalu, walaupun provinsi bertambah, level itunya dari bawahnya itu, dari bottomnya itu tidak berubah. Jadi itu yang membuat saya tergugah. Jadi saya tidak kejar dari sisi manapun, itu yang mau kita rombak. Nah, lalu yang kedua, tadi seperti dibilang bahwa sekarang itu internet itu mungkin sejak COVID ya. Jadi semuanya sudah serba dibantu. Jadi kalau ditanya tentang sumber pengetahuan sudah tidak ada masalah lagi. Semuanya sudah bisa melewati internet. Jadi kalau dibilang tidak punya buku aman. Sebenarnya sudah tidak ada alasan. Lalu kita kembali lagi ke IoT. Nah, biasanya
Kalau untuk masalah pendidikan IoT itu sebenarnya penting, tergantung posisinya. Artinya tadi termasuk saudara Apri ya, melihat dari sisi kebutuhan lokasi, kebutuhan dia yang dia ketemukan di lapangan seperti itu. Mungkin problem yang mahasiswa yang lain itu agak berbeda. Seperti itu. Jadi tapi saya lumayan tertarik karena kita itu sekarang itu harus mengarah ke petani, peternak, bahkan kalau perikanan itu termasuk apa ya? Petani juga ya. Saya agak bingung kalau perikanan. Tapi itu harusnya sekarang mengarah ke yang smart. Jadi mau peternakannya, mau pertanian. Setuju. Iya. Jadi bukan satu alasan lagi, saya tidak mau belajar universitas. Apalagi bukan belajar di universitas, tapi saya sudah belajar di universitas. Tidak mau lagi turun jadi petani, tidak mau turun lagi jadi peternak. Banyak yang begitu. Iya. Itu fakta loh, itu fakta real. Jujur, saya punya teman, saya tidak bohong, dia lulusan dari ITB, ya, tapi dia peternak. Bingung kan? Tapi peternak sukses. Iya, kambingnya ada sekitar lebih dari di posisi dia di Bandung. Di langit dan pasir di laut. Artinya, saya bingung, saya bilang, kok kamu mau ya jadi ini peternak? Dia bilang, kita jadi bos sendiri. Nah, seperti itu. Jadi ya tergantung lah posisi mahasiswanya. Betul, setuju. Mungkin kalau saya yang suka dandan, mungkin next time saya bisa mencari sebuah penemuan Internet of Things gitu kan, yang sekarang kita ngeliat aja langsung set lah gitu kan bisa. Nah, kalau kita bicara soal pandangannya Pak Ishak ya terkait pengenalan IoT dalam dunia kampus untuk mahasiswa sekarang. Seperti apa nih kenyataannya realnya? Apakah hanya sekedar tahu internet, browsing, TikTokan, Facebookan, dan YouTube? Untuk secara umum general ya 80% mungkin seperti itu. Saya jujur. Kadang-kadang mulai dari mahasiswa semester awal ya tingkat 1, saya sudah berusaha encourage begitu, mengajak. Ini mahasiswanya tertarik tidak? Dari bahasa mereka kita sudah tahu. Oh ini mahasiswanya ini tertarik menuju sana. Oh ini tidak, dia lebih tertarik menuju yang ini. Jadi karena masing-masing orang itu punya talenta. Kita tidak bisa memaksakan dia senangnya. Misalnya contoh ya, saya di mesin. Orangnya senangnya bongkar mesin. Betul. Tapi dia nggak hobi mesin-mesin yang otomat. Ada itu. Jadi ya, mau bagaimana? Jadi tidak bisa dipaksakan. Iya, jadi kita explore ke sana. Tapi ke orang mahasiswa yang senangnya ke arah mesin-mesin yang serba otomat, diajak ke yang manual nggak mau. Dia bilang saya mau yang bersih-bersih. Ada yang senang oli, ada yang senang komputer. Benar. Ya juga sih ya. Jadi sekali lagi ya namanya passionnya orang ya beda-beda. Kita mau paksa Soalnya bisa. Sama kayak Ahmad Juto. Ahmad kan bilang saya pemalas. Jadi kalau saya bangun pagi dan piko air, saya mau. Akhirnya menemukan cara yang instan dan praktis. Atau tanya, dulu ada rencana jadi petani nggak? Nah, ada rencana. Kalau beta memang sebenarnya kalau beta soalnya jadi buka usaha di Kupang, beta memang maunya pulang ke Sabu itu untuk pertanian. Dan tentunya harus ada hubungan dengan teknologi itu. Iya, perairan, irigasi. Karena kan di Sabu itu atau kan memang. pikirannya dulu kenapa masuk elektro? Kalau masuk elektro. Oh iya, dulu kan elektro katanya ya. Karena kan nggak nyambung. Itu. Kalau masuk elektro dulu, karena dari beta kebetulan kenal elektronika dari kelas 3 SMP. Beta sudah kenal elektronika. Lalu karena memang mungkin kecintaan di situ, beta suka ngoprek, beta suka bongkar barang rusak dan lain sebagainya. Jadi masuklah ke elektro begitu. Oh, tapi ibaratnya dapat bonus lagi nih ya, tambahan ilmu lagi gitu toh. Betul. Tapi digunakan juga kan teknik elektronya di bidang yang di penemuan-penemuan tadi. Untuk IoT sendiri kan ada gabungan banyak ilmu Kakak tahu, ada ilmu elektronikanya, ada ilmu otomasinya, dan juga ada ilmu internetnya Kakak. Jadi itu kan digabung begitu. Oke. Seperti itu. Saya ke Pak dosen lagi nih, karena ini berhubungan dengan hubungannya dengan IoT dan bidang pelajaran atau jurusan itu. Sudah ada perkembangan sejauh ini dengan adanya IoT ini di jurusannya Pak Ishak? Begini, kalau untuk IoT sendiri sampai hingga kemarin juga mahasiswa juga ada beberapa yang ambil tugas akhir tentang itu. Jadi jadi kita ini explore mereka aja. Mereka kalau tertarik di bidang IoT, jadi misalnya contoh yang tadi sempat ngobrol-ngobrol ya. Kebetulan kolega saya yang disebutin namanya itu kolega saya itu sempat tadi sebelumnya ngobrol-ngobrol. Ada gitu. Prof Jeffrey, ada Pak Ben, dia lagi rencana ambil gitu. S3. Ada partner lah sama-sama waktu itu. Itu ya
kebetulan kami sama-sama di mesin, kita biasa ngobrol-ngobrol, dan sebenarnya dengan Pak Ben sendiri sebenarnya kami sempat mengajar tim di otomasi dan robotika. Jadi kadang-kadang orang bingung, mesin ini kok agak-agak lain gitu. Memang kami dunianya lain gitu. Dunia Jangan ngomong gado-gado. dunia lain. Ngeri saya ngomong dunia lain. Agak gado-gado. Oh, gado-gado. Tapi nggak apa-apa gitu kan. Maksudnya semuanya seperti kata orang berkolaborasi. Mesin-mesin itu juga Oh, ada berkolaborasi. salah satu contoh. Oh, sayang. Kapan lulusnya? 2023. 2023. Kemarin tahun 2024. Kebetulan kemarin bidang saya 2023 dengan 2024 saya tergabung di IEEE. Itu organisasi dunia elektronika, electrical itu sedunia, artinya itu paling besar, organisasi terbesar. Forum. Kebetulan wow. saya masuk bidang di Indonesia section, yang bagian Indonesia masuk bidang empowering. Jadi Nusa Tenggara empowering. Jadi sebenarnya saya diharapkan untuk memacu ini generasi muda atau orang-orang yang tertarik ini, karena menurut statistik yang ada di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, termasuk ya Bali lumayan agak bagus sih. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur agak menurun ya? Apa? Bukan menurun, tapi sepertinya secara statistik itu agak kurang di dunia itu. Begitu. Di dunia apa nih? Bukan dunia lain. Dunia IoT ya? Dunia ya termasuk dunia IoT itu sendiri. Ya, jadi artinya kami coba ini ada juga beberapa dosen mengajak lah. Kira-kira ini kita mencoba supaya mahasiswa sekarang itu sudah jangan di bagian lama-lama lagi, karena dunia bergerak cepat. Iya, kita juga harus bergerak cepat. Teknologi bergerak cepat, semuanya bergerak cepat. Ada IoT, internet ini semuanya semakin bergerak cepat nih. Jadi sebenarnya tantangan di lapangan terkait dengan aplikasi IoT di pendidikan dan lapangan kerja ini kembali lagi ke manusianya lagi, karena kan kita kembali ke karakter, dan tadi kan kita nggak bisa maksain orang kan gitu kan katanya Pak Ishak ya. Tapi kalau terkait dengan hal ini, saya rasa tantangan untuk itu harus kita cari solusinya gitu. Bagaimana untuk membuat anak-anak generasi muda, anak muda NTT untuk tertarik kepada IoT dan mau untuk mengikuti pergerakan dunia makin cepat nih, 3.0, 4.0 gitu kan. Mohon maaf, tapi infrastruktur kita yang di NTT itu yang ini langsung bilang betul loh di iya, sini. karena beta orang lapangan soalnya. infrastruktur internet yang ngomong aja Pak Ishak, nggak apa-apa. Kita di sini kita bukan ngomong. Ya, mohon maaf ya, kita tidak mau masuk ke ranah politik. Iya, tapi betul. saya agak-agak senang walaupun ada kasus yang kurang bagus. Ini Pak siapa dulu menteri dari Manggarai ini Pak. Oh iya, Plate. Perhubungan. Tapi dia komunikasi. Kominfo yang tapi dia memberikan terobosan yang bagus ketika dia membuka jalur internet untuk NTT sebesar-besarnya. Oh iya, itu saya sisi setuju. positifnya. Itu sisi positifnya, saya setuju. Kalau yang lain-lainnya saya tutup mata. Iya. Tapi itu sisi positifnya. Yang sebelum-sebelumnya belum tersentuh. Betul ya? Betul sekali. Betul. Itu saya setuju juga sih. Memang karena berkat beliau juga sih, kita nggak bisa pungkiri, nggak bisa tutup mata bahwa akhirnya seluruh penjuru bisa menikmati. Iya, NTT, terlepas tower di mana-mana. Iya, betul. Terlepas dari yang itu, betul sekali. Jadi infrastruktur ya. Apa yang masih kurang menurut Pak Ishak? Yang penting untuk diperbaiki di terkait infrastruktur, karena kalau tadi saya mau compare ketika saya kuliah dulu. Boleh. Ayo boleh ya? kita comparing ini. Compare Studi banding kan? Studi banding nih. Ya, studi banding. Ya, gimana? Kita kemana-mana itu internet tuh kayak air aja, lancar. Artinya tidak ada kendala, tidak ada tidak ada masalah konektivitas, itu tidak ada. Bahkan ini saya cerita, kebetulan saya di lab. Ketika saya di lab, saya tidak perlu berada di lab. Saya remote komputer semua dari rumah. Iya, dari tempat apartemen saya, kos saya, gitu. atau misalnya kebetulan saya sempatlah kerja-kerja sambilan. Artinya ketika saya bekerja saya bisa kontrol laptop saya dari sana, komputer saya dari sana. Jadi dunia internet sudah kayak tidak dibatasi oleh apa sih namanya? Ruang dan waktu. Enggak lagi itu. Nah, itu belum ada sampai sekarang. Padahal itu 2019. Itu 2015. 2015 udah maju, udah semaju itu gitu kan. Iya, jadi remote komputer itu lewat HP. 2015 loh. Indonesia. Bukan apa-apa sih ya. Namanya studi banding kan. Iya, artinya begini, bukan hanya NTT, Indonesia. Iya, Indonesia. Makanya tadi aku bilang Indonesia gitu kan. Apa kabar? Ya, seperti itu infrastrukturnya. Wow, infrastrukturnya ya. Ya, kalau mau dibilang sekarang aja kabel bawah tanah kapan kita? Ya udah. Maksudnya gitu kan. Bayangin aja
kabelnya aja masih kiri kanan masih liar nih kita. Kadang-kadang pohon yang ditebang gitu karena ngerusak nih. Kasihan kabel-kabelnya. Aduh, banyak banget kabel di jalanan gitu kan. Tapi di Jepang kabel ada loh. Tapi kan nggak Beda. kabelnya beda gitu. Oke. Nah, kalau menurut Ama sama Pak Dosen nih, saya ke Ama dulu. Menurut kamu ya, makan kamu udah sampai sampai bikin satu aplikasi yang luar biasa seperti itu ya. Keterampilan dan pengetahuan spesifik atau mungkin yang sederhana lah yang harus dimiliki oleh masyarakat terkait IoT ini yang mungkin menurut Ama, aduh, ketong ibaratnya masih kayak, mohon maaf ya, masih di zaman batu nih gitu. Padahal ini hal yang sederhana yang perlu untuk diketahui. Tergantung masyarakat ini sebagai user atau sebagai engineer dulu Kakak, atau sebagai teknisi dulu. Umum, masyarakat umum ya? Masyarakat umum. Masyarakat umum mungkin kalau sudah bisa main HP ya cukup menurut beta sih. Karena kan kalau untuk masyarakat kan sonde harus bisa solder, sonde bisa harus buat kode program seperti itu Kakak tahu. Ya minimal bisa pegang HP. Ini kalau kotong sudah omong sampai pengimplementasian produk IoT dan dikontrol oleh masyarakat itu. Ya menurut beta sih bisa pakai Kakak. Menurut beta. Menurut beta mungkin hal yang sederhana kayak kontrol orang tua kepada anak ya, handphonenya anak mereka. Iya. Nah, itu mungkin hal yang paling simpel ya, sederhana gitu kan. Dari jadi jauh-jauh dia bisa tahu anak gue lagi main apa nih, atau Bepo anak udah bikin apa nih, bisa langsung tahu gitu. CCTV itu juga kan bisa kan dari rumah, dari handphone aja kita udah bisa langsung cek anak saya lagi ngapain. Hal-hal yang sederhana kayak gini namun punya manfaat yang penting juga buat keamanan, safety itu kan. Sekarang kalau menurut saya IoT memang lebih dominan untuk masyarakat umum ya, menjaga safety itu sendiri, keselamatan diri dan keselamatan orang terdekat. Fungsi dari IoT untuk saat ini ya, kalau menurut saya dibanding mencari resep makanan dan lain sebagainya itu kan yang terlalu sangat sederhana ya. Maksudnya yang IoT yang berhubungan dengan tadi ya, terhubung langsung begitu dengan logistik ya. Kalau dari Pak Ishak apa ya? Ya menyambung tadi ya, saya menyambung yang tadi, boleh. ini yang tentang sisi keamanan ya. Iya, makanya ada industri 5.0 itu arahnya ke sana. Jadi kembali ke arah human-nya. Jadi satu ya memang ke kontinuitas ke ini, tapi kembali ke masalah kebutuhan manusianya yang itu tadi. Oke, tadi kembali ke pertanyaan tadi tentang apa? Yang tadi maksudnya dasar IoT dasar apa yang bisa kita khususnya di masyarakat. Tadi sudah dikatakan, artinya kalau sebagai user sih sebenarnya kita hanya memperkenalkan cara pakai. Betul, cara pakai. Sama kayak misalnya cara pakai WhatsApp begini. Betul. Sekarang kan kayak AC begitu kan, bisa dikontrol lewat HP begitu. Iya, AC kan sekarang udah bisa kontrol. TV juga bisa kontrol lewat HP sekarang. Remote kan nggak ada, nggak perlu beli remote lagi. Betul. Iya nggak? Iya, saya gitu. Tadinya jadi ini kayak lelucon ya. Tadinya saya malah nggak pernah tahu itu. Apa? HP itu bisa ngontrol TV, beneran. Serius? Google, serius. Jadi punya TV smart TV di rumah, salah tekan tombol. Oh gitu. Tiba-tiba kok TV-nya berubah. Jadi ada kejadian unik. Artinya kalau sebagai user yang penting tahu cara pakainya. Iya, yang penting tahu cara pakainya. Kalau yang sebagai itunya ya harus engineering beda lagi. Itu udah poin berapa tuh? Itu juga engineer ada levelnya. Levelnya lagi gitu. Jadi ada yang menciptakan device-nya, ada yang user lagi. User tapi misalnya kayak coding, pemrograman. Itu user. Betul. Tapi yang buat alatnya lagi itu lain lagi ceritanya. Makanya penting untuk tahu. Tapi kalau menurut Pak Ishak sendiri, kalau kita bicara tentang mahasiswa sekarang untuk bisa menjadi ibaratnya inovator atau pencipta solusi berbasis IoT gitu, selain AMA begitu, peluang untuk anak muda generasi NTT karena ini sudah berhubungan dengan memahami 4.0 tadi gitu kan ya. Sebesar apa peluangnya kita di NTT ya? Kalau dilihat kan pasti Pak Ishak lihat perkembangan anak-anak sekarang. Baik, ini kita cerita tentang peluang ini apa ini? Maksudnya peluang peluang kerja mereka, atau peluang nanti karena ke depan ini untuk pekerjaan tuh udah semua berbasis AI kita tahu ya, dan IoT ini juga sangat berperan penting untuk itu ke depan ini. Baik, kalau untuk tadi kembali sebagai seorang user untuk pengguna untuk IoT-nya sendiri itu tidak terlalu sulit sebenarnya ya, kecuali dia sebagai pembuatnya itu perlu pengetahuan khusus yang begitu. Jadi artinya bahwa mahasiswa yang sudah dibekali dengan ilmu yang mereka dapat gitu ya, peluang mereka untuk bisa
Iya, buat kerja dan mungkin mengkaitkan itu dengan IoT. Jadi tidak harus PNS lagi, tapi mereka bisa membuat sesuatu. Tidak lagi berpikiran, oke, saya nanti lulus tes PNS, tapi bagaimana dia berwirausaha seperti si Ama menciptakan menjadi inovator. Peluang itu yang saya ingin tahu nih, apalagi menuju Indonesia Emas 2045 nih. Sekarang itu lagi rame-rame. Sekarang lagi rame-rame orang gali uang itu lewat internet. Bahkan kemarin tuh lagi rame-rame mengundurkan diri ya dari CPNS ya beritanya. Oh iya, sehari benar. 2 hari lalu ya. Iya, betul. Jadi sekarang dunia itu sudah tidak terbatas hanya NTT saja, Indonesia saja, bahkan dunia. Bisa berkomunikasi kan lewat. Betul. Bahkan kita bisa punya pekerjaan di luar. Ya, remote job remote, ya remotely. Freelance. Freelance. Saya suka cari-cari juga. Yang seperti itu kan. Saya juga suka ada. cari pekerjaan. Ya, Lumayan, ya. dolar soalnya. Lumayan $10 kan? Lumayan. $100. Lumayan Ya. Per jam, $10 atau per per jam. 30 menit. Iya. Iya loh. Tiba-tiba. NTT artinya gini, Iya, Kupang iya. tidak tertutup, NTT juga tidak tertutup. Kalau dulu teman saya waktu sama-sama kebetulan dia di Ilkom, dia dosen di Kalimantan, dia cerita begini, saya pernah tidak disukai tetangga. Karena dibilang saya itu gara-gara Internet of Things lah. Gara-gara dibilang dia pelihara jin. Iya, artinya dia hanya di rumah. Dia orang tetangga taunya dia di rumah. Iya. Tidak pernah keluar rumah. Tapi duitnya banyak. Ya. Sekarang tiba-tiba ada rumahnya, Ada. mobilnya, apa Oh, segala. Jadi ini orang dukun nih, ada tuyulnya ya. Gitu. Iya, bener. Padahal nggak tahu ceritanya ini di Bener, dalam. bener, Dia bener. cerita curhat dulu waktu ini kami duduk cerita. Ketika waktu itu Internet of Things itu belum terlalu banyak diketahui, ya kan waktu pada tahun itu tahun 2015-16. Waduh, seandainya waktu itu saya juga berpikir seperti teman. Temannya Pak dosen. Mungkin sekarang saya tidak ada di RRI ya. udah punya usaha sendiri gitu kan ya. Jadi bos gitu ya, saudagar kali ya kayak gitu. Oke, tapi kalau Pak Ishak melihat setelah itu baru ke Ama ya. Kalau Pak Ishak melihat sendiri terkait dengan kesiapan SDM anak-anak muda NTT untuk bisa menghadapi industri 4.0 ya, bersaing secara global ini, kalau saya lihat sih memang ada banyak juga anak-anak yang luar biasa sih di Indonesia ini. Kalau NTT ya, kalau kita bicara NTT. Begini, kalau bicara anak ini ya mungkin ya Anak muda. pengalaman ya anak muda, tetapi Nanti yang Ama bisa kasih pendapat ya, Ama. umurnya ya contoh sekarang. Kalau Ama sekarang umur berapa, Ama? Oh, 24 tahun. 24 tahun. Kalau zamannya Ama Apri masih tidak terlalu banyak, tapi kalau saya perhatikan umur-umur sekarang, umur-umur SMP ke bawah itu kayaknya calon-calon ini. Tapi sayangnya setelah SMA atau saya sekitar universitas, mereka kabur semua dari Kupang. Iya. Ya, anak-anak itu. Tapi anak-anak itu kayaknya levelnya itu sudah lumayan. Anak saya aja nih ya, malah dia bilang begini, Mama aku besar mau jadi gamer, mau bikin game katanya gitu. Tolong belikan, masih SD loh, diminta belikan komputer sama PC, ya ampun. Ya ampun, aku sampai heran-heran. Dia udah bisa bikin animasi. Bayangkan masih SD loh, dia udah bisa bikin animasi di tab, cuma pakai tab aja, udah bisa bikin animasi. Saya sampai bilang, gila nih anak-anak sekarang ini luar biasa karena perkembangan teknologi ya. Jangan heran nanti tiba-tiba lebih kaya dia daripada Tapi ingat, kamu bisa gini karena uang mama ya. Tapi luar biasa sih, saya melihat itu perbedaan yang sangat jauh berbeda dengan kita zaman dulu gitu loh. Masanya. Ya, artinya begini, ini apa, Ama Apri kan dia pendobrak dari daerahnya. Lalu kemudian memang beberapa mahasiswa termasuk sempat tadi cerita-cerita yang di mana ya? Yang di Soe itu kebetulan mahasiswa saya juga, bahkan bahkan asisten laboratorium saya juga yang temani saya. Yang itu ya orang-orang itu ini berbeda. Artinya mereka tidak secara umum general begitu. Jadi dia agak berbeda sekitar 20% lah dari total, misalnya mahasiswa ada 100 ya. 20 ini kayak Ama Apri begitu. 80 masih yang umum-umum sih sebenarnya. Sih. Memang ini sebenarnya butuh kembali dari kebutuhan tadi ya, niat, kemudian kebutuhan dan ilmu yang didapat dikolaborasikan. Niat, keinginan, kebutuhan dan ilmu yang didapat dipersatukan maka menghasilkan sebuah produk yang luar biasa seperti Ama ini. Oke, kalau kita bicara langkah konkret yang bisa dibuat ya, kalau seandainya sumber daya terbatas ya, kita bicara sumber daya ini artinya infrastruktur tadi yang terbatas. Sementara dia punya ilmu yang udah banyak banget nih di kepala nih yang bisa dikembangin gitu. Kadang kan anak muda kayak gitu ya, ide sebanyak nih, tapi sudah ada dia
media apa begitu, malas lah. Anak muda kan kebanyakan kayak gitu, harus disupport terus. Karena generasi sekarang generasi yang harus disupport terus gitu. Ama bagaimana? Kalau menurut beta, kalau bilang infrastruktur, katakanlah kita bicara IoT kan, atau misalnya kita mau buat something lah begitu, alat apa begitu yang terhubung dengan internet. Menurut beta untuk sumber daya kalau mau bilang terbatas juga sonde juga kakak. Karena begini, kalau dari sisi internetnya mungkin kau punya infrastruktur jaringan masih kurang Jaringan bagus. ini ya kalau internet ya jaringan. Tapi kalau dari sisi katakanlah peralatan yang kau butuhkan sonde mahal-mahal amat kakak. Kau punya uang 100.000 pun itu sudah lebih dari cukup menurut beta untuk mulai belajar. Iya, karena tadi beta sempat cerita dengan kakak di situ bahwa untuk mulai bikin itu komponennya yang dibutuhkan itu murah-murah sekali, di bawah 50-an ribu. Itu sudah bisa bikin produk IoT secara prototyping lah seperti itu. Iya, sudah bisa bikin prototype IoT seperti itu. Menurut beta mungkin seperti yang Bapak Ishak bilang tadi, keinginannya dulu lah untuk mulai. Menurut beta itu dulu. Kalau keinginannya sudah ada, keterbatasan itu menurut beta opsional sih. Menurut beta. Iya, karena banyak orang ketika dia kalau untuk mulai kata kuncinya, kalau untuk mulai, kalau untuk produksi level besar ya memang sudah butuh. Ya, butuh pendanaan, modal, investor, ya, investasi. Kita pun rasa itu, Kakak. Iya kan, kamu rasa itu kan. Begini, lu udah bikin prototipenya ya, udah ada nih. Siapa yang mau nginvest? Betul. Balik lagi. Betul. Nah, ini peran bagaimana pemerintah ikut mendukung nih talenta-talenta muda masa depan anak-anak seperti ini, yang mana produk mereka bisa diinvestasikan untuk pemasukan negara juga gitu kan ya. Walaupun mungkin ada yang berpikir apaan sih cuman gitu doang ya, kita nggak bisa pungkiri ya, ada juga orang yang mungkin berpikir apaan cuman gitu doang, mungkin di luar udah ada yang lebih maju. Nah, bagaimana kita menghargai dulu produk kita sendiri gitu kan, kadang-kadang kan kayak gitu. Dan bahkan anak yang udah pinter, mana ada dia mau untuk balik lagi, contoh kamu aja mau balik ke Sabu, mana sih yang mau balik lagi ke Alor, balik lagi ke Sumba, balik lagi ke Rote untuk membangun daerahnya ketika dia sudah mendapatkan ilmu yang banyak dan udah sukses gitu untuk ilmu ya, pendidikan. Pasti jauh-jauhnya saya mau keluar negeri, ya nggak sih? Ya nggak Pak Ishak, karena kan Pak dosen, bener nggak? Kan kayak gitu. Nah, kalau Pak dosen sendiri melihat 5-10 tahun ke depan ya, transformasi IoT dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Ketika sumber dayanya mungkin, bukan hanya sumber daya yang belum siap, SDM-nya mungkin juga belum siap, bagaimana nih? Ya, suka atau tidak suka, dari awal-awal tadi, waktu awal-awal sudah saya katakan bahwa suka atau tidak suka, situasinya kita harus hadapi. Jadi ya kita sendiri yang ini, artinya dari misalnya contoh pihak kampus ya, harus cepat menanggapi itu. Ya kadang-kadang juga saya tidak menutup mata ya, bahwa kadang-kadang dosen juga, ya betul ya, dosen juga ada yang tidak, bahkan ada yang tidak tertarik untuk pengembangan itu. Tapi ya kita mengerti saja, karena masing-masing passion tiap orang kan berbeda. Iya, betul lagi, balik lagi ke situ kan, ujung-ujungnya balik lagi ke situ. Lalu begini, sebenarnya kalau saya tadi masalah infrastruktur ya, walaupun infrastruktur kita kurang, sebenarnya tidak terlalu urgent sekali. Yang paling penting itu mungkin ini sama Apri tahu kalau paling penting itu masalah otomasi ya itu. Jadi keterlambatan koneksi kita dengan peralatan kita itu bisalah, delay itu nggak ada masalah. Tapi yang penting otomasi dia jalan. Itu yang paling penting, karena itu yang dibutuhkan. Di lapangannya yang dibutuhkan, jadi action di lapangannya untuk lewat apa namanya, internetnya kita bisa ini. Tidak terlalu urgent. Betul sekali. Betul sekali. Yang paling penting itu jalan. Ya, jalan dengan baik sistem otomasinya. Sistem otomasinya berjalan baik sesuai kodenya ya. Codingnya tadi ya. Nah, tapi kalau Pak Ishak untuk engineering sendiri yang diajarkan itu sudah sekaligus juga memasukkan unsur IoT-nya di dalam ketika ngajar gitu. Kalau mengajar biasanya salah satu yang sangat pro dengan IoT. Enggak juga saya lebih untuk karena berdasarkan kebutuhan NTT ya. Iya, kebetulan. Saya malah lebih condong ke arah otomasinya dulu. Iya, karena memang levelnya dari otomasi dulu baru IoT. Iya, kalau itu kan hanya itu ibaratnya kayak jaringan ya, cuma nyambung untuk dia connect doang gitu kan. Bukan yang betul-betul bisa membangun build prototype itu kan, itu harus kita pikirkan juga. Artinya begini, misalnya contoh ya dokter ya, lihat pasiennya kan, ya otomasinya dulu yang jalan. Artinya sensor dari alat-alat kedokteran yang melihat, kemudian perawatnya. Seandainya internet macet, masih ada perawat yang nelpon atau lewat WA.
Pak dokter, ini ada masalah. Iya, Tapi kalau internet optiknya IoT-nya jalan, dokternya langsung melihat, Iya. ada kondisi ini. Iya. Bahkan ketika susternya barangkali lagi main kartu gitu. Hei, kamu dia di mana? Ini pasien ini ternyata gawat-gawat. Iya, Nah, itu betul. perbedaannya ada di situ saja. Iya. Sebenarnya itu doang ya. Nah, tapi alat-alatnya ini, penemuan alat-alatnya ini ya, ini yang penting gitu. Oke, menarik sekali. Jadi 5 sampai 10 tahun ke depan apa yang dilihat? 5 sampai 10 tahun ke depan IoT, Perkembangan IoT. perkembangan IoT. Di NTT ya. Kita ngomongin NTT. Saya nggak mau ngomong yang luas karena kita NTT di sini, Nusa Tenggara Timur ya. Artinya gini, kayaknya masih agak ini deh, agak-agak kurang cepat. Kurang cepat Betul. ya. Ya. Masih Iya. kurang cepat. Ama, kenapa begitu Ama? Persoalannya Dari kan kalau kita bicara 5-10 tahun ke depan, otomatis harus ada dari sisi market atau dari sisi user atau dari sisi masyarakatnya harus siap menerima dulu, Kakak tahu. Nah, kalau masyarakat sudah siap menerima, harus ada produk yang dibangun. Nah, menurut kita kalau masyarakat belum siap terima, ya percuma juga kalau kita bangun produk-produk IoT untuk masyarakat. Oh. Tapi menurut kita sebelum lompat ke IoT, kita setuju tadi yang Bapak Ishak bilang bahwa otomasinya dulu. Jadi seperti misalnya di pertanian, jangan langsung harus bisa remote lewat HP-nya, tapi bisa bikin dulu alat yang supaya katong bisa kontrol ini pompa air berdasarkan katakanlah kelebaman tanah lah sederhananya. Misalnya tanahnya sudah kering, oke lah, si alat ini perintahkan si pompanya untuk siram tanaman. Cukup sesederhana itu menurut beta. Itu yang paling sederhana soal otomasi, betul Bapak ya? Ya. Ya. Jangan langsung lompat ke IoT dulu. Kalau lompat ke IoT ya memang dari sisi jaringan katong belum siap seperti itu. Memang untuk seluruh NTT. Iya. Tapi untuk level otomasi sudah bisa menurut beta. Iya. Dan iya. kalau untuk level otomasi dan kalau bicara ke SDM, kesiapan SDM, beta son tahu sih, mungkin kalau teman-teman punya keinginan bisa, tapi dari sisi kampus beta lihat sudah mulai didorong juga. Kalau Ama lihat dari sisi kampus, dari sisi pendidikan juga sudah mulai didorong untuk ini ya. Iya. Oke, baik. Jadi artinya kalau dari Ama otomasinya dulu ya, itu yang perlu dipikirkan. Dan saya berharap banyak anak-anak muda NTT yang seperti Ama begitu, yang bisa berpikir ke situ. Mungkin anak saya ke depan akan seperti itu juga. Harapannya kan kayak gitu. Baik. Yang paling terakhir, mungkin Ama bisa menyampaikan harapannya atau kata-kata hari inilah ya buat anak muda, generasi muda NTT untuk bisa nggak harus sama, mungkin nanti melebihi Ama gitu ya. Harapannya juga. Kata-kata hari ini kok kan? Iya, kata-kata hari ini. Beta bingung ngomongnya. Atau apa sayang, pokoknya dari Ama pengalaman yang mau disampaikan. Menurut beta punya prinsip begini Kakak. Nah, prinsip hidup. Sudah saatnya kotong jangan jadi tukang jual pisang lalu jual pisang di pasar tapi pulang beli kue pisang. Beta son mau jadi seperti itu lagi menurut beta. Kenapa kotong sonde langsung jual kue pisang tapi pasar? Beta punya prinsip itu Kakak. Itu beta punya prinsip yang menurut beta mendrive beta sampai ini detik. Oh ya. Itu beta prinsip. Istilahnya jangan jadi budak di tanah sendiri. Iya, jiwa dagangnya luar biasa. Jiwa bisnis ya. Pebisnis ini pikiran pebisnis ini. Jadi jangan ketemu beli pisang, baru ketemu bikin kue jangan jual pisang baru pulang dari pasar tapi beli kue pisang. Oke. Itu beta mau seperti itu lagi. Luar biasa. Apa next project? Untuk sekarang kotong ada kembangkan CJ Academy, platform belajar untuk teman-teman yang memprovide seperti tadi skill-skill kelas untuk teman-teman tingkatkan skill di bidang otomasi, lalu IoT, dan nextnya kalau banyak yang minat kotong bekerja sama dengan expert di beta tahu banyak expert di NTT di bidang AI soalnya bisa provide kelas-kelas untuk teman-teman juga. Oh nice ya, berarti kayak buka ini online class ya? Iya benar sekali. Oh wow, nice lah, bagus. Itu juga berapa biayanya? Ada deh, nggak ada ilmu yang gratis. Kecuali mungkin kamu invest di Kotong. Oh itu gratis ya? Invest Investor apa kan nih? Oke, menarik. Sukses ya buat Terima next kasih, project. Semoga banyak yang berminat dan dengan adanya tadi ya online kelas tadi bisa membuka banyak mindset anak-anak untuk berpikirnya mulai 4.0 juga. Jangan hanya kita berharap teknologinya aja yang datang, tapi pola pikir kita juga harus di-upgrade ya, 4.0. Nah, kalau Pak Isa kata-kata hari ini harapannya? Apa ya kalau langsung ditodong nih. Baik. Saya jadi ingat ini ya. Saya jadi ingat dulu ada profesor dari UGM pernah datang. Beliau ini bercerita
tentang dunia keteknikan masa kini. Tetapi terakhir saya todong di beliau, ya di Prof ini, Prof Alfa. Saya tanya, kira-kira ini Prof, saya tanya nih, pekerjaan kira-kira skill apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk pekerjaan yang akan datang. Dia berpikir keras. Tiba-tiba satu jawabannya yang membuat kami terkejut. Dia bilang, belajar coding khususnya Python. Dia pasti ngerti. Betul. Beta setuju. Iya. Kalau itu Padahal wajib. saya teknik mesin. Dia Prof teknik mesin. Tadi dia Beta setuju. mengatakan Beta setuju. begini. Python. Saya bingung. Awalnya saya tuh bingung. Jadi kalau untuk Betul nasihat sekali. saya, artinya dimanapun ini kalian, dimanapun apapun pekerjaan kalian, apapun ini apa namanya kayak tingkatan pendidikan Iya. kalian, belajarlah coding. Betul Berarti sekali. anak saya harus kasih kelas Wajib. coding nih Iya, ya. tadi kan sudah. Udah, dia udah Iya, bisa bikin tadi, animasi. iya, Tapi iya. itu dia sendiri berpikir, saya jadi Iya, itu bingung kok nasihat bisa dia. sih. Dia bilang pekerjaan yang ke depan itu Sangat. padahal kami itu di dunia yang berbeda, tapi dia mengatakan kalimat itu. Wow. Tolong belajar itu. Artinya itu sebagai satu soft skill tambahan yang harus dimiliki dimanapun profesi sekali. dia. Artinya Betul begini. sekali. Petani. Betul sekali. Silakan belajar coding. Betul Peternak belajar coding. Ini siswa belajar coding, ada belajar coding. Itu saja kalau mau maju. Betul. Ya nanti akan ketemu petani-petani modern. Betul. Di betul. Sabu kita Anak bisa muda lihat ke petani-petani depan, luar modern. biasa. Saya masih bisa belajar coding nggak sih? Apa udah terlambat ya? Masih bila Bisa. terbatas umur. Ya mungkin kita bisa bikin sesuatu gitu ya, yang Bisa. berhubungan dengan komunikasi dan RRI ke depannya. Yang penting jangan ganti anunya. Apa ya? Kan sekarang kan dunianya sudah dunia artificial intelligence, jangan sampai Iya. bikin bot Oh reporter jangan gitu. dong, jangan. Nah, Bukan tapi kita ke yang depan- ke sana. ke depan bahaya Bukan- loh. Begitu. Bukan kita yang ke sana, Betul. tapi ke depan memang Betul. ada. Ya, artinya nanti ada reporter. Reporter bayangan, reporter virtual ya. Iya, benar. Reporter AI sudah banyak. Udah banyak, Reporter udah banyak, udah Iya. banyak reporter AI. Artinya seperti itu. Janganlah. Bahaya. Ya, itu Tapi yang kalau pas di bencana ya reporter AI aja yang ke sana Iya. gitu kan. itulah industri 5.0. Betul. Yes. Itulah Betul 5.0. sekali. Jadi Ya, betul. mendekati sesuatu yang berbahaya, silakan yang Ya, virtual aja deh kalian yang ke berangkat. sana ya. Oh, iya. Laporan langsung satelit, set, udah dapat deh. Oke, menarik sekali kita ngomongin soal ini ya. Ini adalah masa depan ini Betul, masa masa depan depan. dunia. Saya nggak bilang hanya sekedar Indonesia atau NTT, tapi masa depan dunia nanti udah ke sana gitu. Apa kabar nanti ya keturunan-keturunan kita berikutnya gitu ya, harapannya kan nanti mereka yang akan menikmati ini semua ya. Tapi yang pasti kita terus berjuang agar anak muda NTT paham soal ini. Tadi katanya Pak dosen belajar coding gitu aja, sama apa tadi? Coding dan Python, belajar coding Python. Iya. Oh. Mungkin tambahan satu yang paling apa itu penting. apa itu Pak Isa? Karakter, Oh ya, itu. integritas. Tadi aku Karena mau ngomong begini. tapi waktu ya aku mau bilang. Iya, kemampuan apapun setinggi apapun kalau karakternya jelek. Jadi contoh, tadi bikin IoT kan, IoT untuk pertanian. Pertanian. Siapa tahu besok-besok dipakai demo Bupati Sabu. Iya, coba ya masukkan kayak gitu kan. Iya, Relasi. karakternya. Bukan, maksudnya ini karakter dia tiba-tiba mengubah jadi bom misalnya, Betul. yang begitu-begitu. Oh, iya. Betul. Teknologi Benar-benar. tertinggi adalah Betul. teknologi perang. Jadi sesuatu yang bagus gampang diflip. betul, jadi betul. Aduh, perang. betul karakter ya, balik lagi ke karakter ya. Dan memang kadang-kadang orang bilang orang engineering, orang-orang IoT itu orang-orang yang antisosial ya. Tapi saya berharap tidak ya. Lama tidak ya? Soalnya sih kan. Ini masih duduk bercerita nih. Oh, kan masih duduk cerita nih ya. Kan kalau kerja fokus toh. Tapi kalau begini masih duduk. Oh iya, kalau sementara kerja, sementara coding itu Memang paling butuh. emosi kalau diganggu. Ya, Paling betul emosi. kan. Nah, memang Paling itu. emosi. Jadi karakter pun juga terbentuk dari apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan ya. Oke deh, ya, itu dia. Jangan sampai mengubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Betul sekali. Penting Setuju. untuk karakter itu dijaga. Oke, terima kasih banyak Pak dosen, terima kasih Pak Ya, Ishak, sama-sama. juga Kakak Ama, Kak Ama yang sudah hadir di sini juga. Dan semoga apa yang kita sampaikan ini, podcast kita ini bisa memberikan manfaat bagi semua orang yang mendengarkan kita pada saat ini, dan ada nilai plus hikmah yang bisa diambil. Bagaimana kita menyadari bahwa ingat sekarang dunia makin maju, teknologi makin maju, gunakan itu dengan bijak. Ya, bagi user khususnya ya, gunakan untuk hal yang positif dan hal yang baik. Jangan pising, jangan pakai buat
judol, dan lain sebagainya. Itu kan juga dari internet ya. Jadi hati-hati aja dengan semua itu. Usahakan yang terbaik dan hal positif yang bisa kita berikan, bukan hanya bagi diri kita, bagi orang kita sayang, bagi bangsa, negara, tanah air kita tercinta, Indonesia. Akhirnya, saya Vero, kita akhiri dulu podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam rangkaian podcastku, Beta Podcast, podcastnya RRI Kupang. Sampai jumpa.